wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di acara podcast katasulsel.com. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber saya. Tentunya narasumber yang hebat ya, dari Jakarta. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Dia Catur Budiarti MSI. Kebetulan beliau istri dari salah satu calon bupati Kabupaten Sidrap tahun 2024 ya. Istri dari Bapak Haji Masur. Selamat malam Ibu. Yes. Malam hari ini Ibu kelihatan segar. Kayaknya tiap hari deh begitu. Tiap hari ya. Baik Ibu. Kemarin saya ketemu dengan Ibu di salah satu warkop. Ya. Ya. Kemudian saya tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya akan undang Ibu melalui Ibu Sureda. Oke, terima kasih. Ya, dan alhamdulillah nyambung ya Bu Sureda ya, Ya. disampaikan sama Ibu. Alhamdulillah saya dan tim berterima kasih Ibu bisa meluangkan waktu. Padahal saya tahu Ibu sangat padat kegiatannya ya, mendampingi Bapak di sosialisasi akhir-akhir ini. Alhamdulillah. Ibu, sebelum saya bertanya banyak hal, akan lebih baik kalau Ibu sendiri memperkenalkan diri. Ya. Boleh. Ya, silakan. Ya, tadi mungkin Pak Edi bilang nama saya Dia Catur Budiarti panjang ya. Iya. Tapi saya lebih suka dipanggil Ibu Nita karena di Jakarta call sign saya. Nah, ini yang harus Nita. diluruskan saya nih. Ya. Di berita-berita saya baca Ibu Dia yang lebih terkenal. Ya, Dia Catur Budiarti itu nama di KTP. Oh, KTP. Jadi Ya. kan harus pendaftaran KPU nama KTP. Iya. Nah, tapi di Jakarta karena saya basically orang media, saya punya call sign sendiri, nama saya Nita Suandika, Pak. Iya. Jadi kalau di Jakarta orang tahu Nita Suandika pasti tahu, oh ini penyiar TV dulu. Tapi kalau Dia Catur Budiarti orang panggil Dia Catur, pasti teman sekolah nih. Oh, teman gitu. sekolah. Jadi gampang sekali membedakan. Iya, jadi ya. kalau ada yang panggil Nita, apa sih ini teman di media? Iya. Gitu. Jadi memang basically saya orang media, Pak. Jadinya begitu saya diajak sama Bapak ke sini, ya saya langsung bilang, Pak, saya kan punya kemampuan berkomunikasi. Yeah. Saya jalan sendiri lah, saya ingin menyapa ibu-ibu juga sembari membuat potret sendiri tentang dunia wanita di sini, bagaimana kehidupan mereka dan lain sebagainya, karena itu merupakan salah satu tantangan saya, program kerja saya. Jadi saya sudah sepakat sama Pak Masuk, memang tugas saya kalau masyarakat Sidrap mempercayakan Bapak jadi bupati di sini, tugas saya adalah bagaimana membina perempuan di Sidrap dan remaja putri. Jadi saya selalu bilang tugas saya tidak mencampuri urusan Bapak, tapi saya concern bagaimana memperdayakan perempuan dan remaja putri di sini. Oke, mantap sekali Bu ya. Ya itulah ya sekilas tentang Ibu Nita. Ibu Nita. Iya. Ya begitu ya, biar lebih akrab kita. Terakhir tadi menyinggung soal media. Terakhir di media tahun berapa ya Bu? Kalau kerja di perusahaan saya terakhir di TPI, Pak. TPI. Jadi waktu itu saya sempat jadi news anchor, saya sempat juga jadi reporter di sana. Kalau kerja di perusahaan di instansi, tapi kalau saya kerja sendiri, saya kebetulan ada beberapa kali mendirikan perusahaan sendiri, tapi tetap core bisnis saya dalam bidang media. Jadi saya waktu itu saya punya panca komunikasi. Kenapa disebut panca? Karena 5 orang yang punya basically itu dalam media. Jadi ada PR-nya, semua PR. Jadi ada PR, ada wartawan, tapi semuanya media. Nah, jadi kita itu waktu itu jadi PR konsultan dari beberapa instansi pemerintah, konsultan beberapa perusahaan-perusahaan besar di Jakarta. Tapi karena gabung, terus begitu tahun 2002 saya lulus S2 saya dari UI. Kebetulan bidang saya manajemen PR. Jadi S1 saya itu jurnalistik, S2 saya manajemen PR. Jadi langsung ibu saya bilang, kenapa Nita nggak bikin perusahaan sendiri? Kenapa mesti gabung sama teman-teman? Nah, akhirnya tahun 2002 saya mendirikan perusahaan sendiri, yaitu PT Suara Komunikasi Bersama, yang core bisnisnya juga bergerak dalam bidang media.
Gitu. Luar biasa ya. Ya, ada 2 pertanyaan ringan sebelum kita masuk di pertanyaan inti, Bu. Boleh. Pertanyaan yang pertama dari saya yang menurut saya harus dijawab. Karena saya akan bertanya ini lebih banyak dalam konteks Ibu selaku istri dari Bapak ya, yang calon bupati. Iya. Ini manggil manisnya Bapak ini ke Ibu ini apa? Mama ya? Iya. Jadi kalau sering-sering turun apa panggil mama juga? Mama. Romantis, Bu. Ya, dari zaman pacaran kita sudah mama. Supaya kata Bapak nggak kaget begitu kita married katanya. Iya, betul. Ya harus ya. Jadi semarah apapun saya, Pak. Iya, dan itu harus terus terjaga. Jangan ada yang apa namanya. Bupati dengan wakil bupati juga jangan begitu. Iya, betul. Harus selalu rukun, harmonis kan? Iya, kan duet. Suara satu dan suara dua harus harmoni. Ya, keren sekali ya. Kita masih ada satu pertanyaan sebelum kita rehat, Ibu. Iya. Saya ingin bertanya soal perasaan Ibu menjadi pendamping calon Bupati Sidrap. Apakah ini pengalaman pertama terjun dalam dunia politik atau gimana? Ya, kalau mendampingi Bapak, perasaannya ya biasa-biasa saja karena saya tetap menganggap Bapak suami saya. Yang apapun kegiatannya Bapak tetap harus saya support. Nah, jadi biasa-biasa saja. Bapak mau jadi siapa? Kadang-kadang ada teman nih, bangga lu ntar jadi istri bupati. Enggak, saya cukup bangga kok jadi istri Pak Mansur saja. Saya bilang begitu. Tapi karena keterpanggilan, jadi support saya terhadap suami, mau tidak mau saya harus memberikan dukungan. Dan terjun saya ke dunia politik sebagai pendamping tentunya yang pertama. Tapi sebagai wartawan, saya dulu apalagi setiap ke kampanye saya ada di semua partai, Pak. Jadi selalu kalau ditanya, "Nih, kamu di mana?" Saya ada di mana-mana tapi tidak di mana-mana. Karena kan kita nih wartawan harus netral kan, Pak Di. Nah, jadi gitu. Tapi pengalaman untuk mendampingi Bapak sebagai figur calon bupati ya ini pertama kali. Iya, pertama kali ya. Iya, Pak. Iya, baik, benar sekali, Bu. Saya juga ingin Ibu berbagi ya pada pemirsa saya yang ada di rumah. Boleh. Terkait dengan kesan Ibu selaku istri selama mengikuti atau mendampingi Bapak terjun ke lapangan ini bertemu dengan masyarakat. Tapi jangan dijawab dulu, kita tahan, kita rehat dulu. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita dalam acara Bincang-Bincang Santai ya, dengan saya Edi Basri, dengan narasumber saya Ibu Nita, istri ya dari Bapak Haji Masyur, calon Bupati Sidrap. Tadi terakhir saya bertanya soal kesan Ibu selama mendampingi atau mengikuti Bapak ya dalam memaparkan program-program unggulan Bapak itu gimana itu, Bu? Campur aduk, Pak Edi. Campur aduk. Ada terharunya, ada gembiranya, ada sedikit prihatin dan sebagainya. Kenapa? Karena semua perasaan itu memang campur aduk di dalam diri saya. Saya begitu terharu ketika sambutan masyarakat begitu antusias menerima Bapak. Terus kemudian juga kadang-kadang ada beberapa masyarakat yang curhat sambil menangis. Nah, malah waktu kemarin Pak Edi, jujur waktu saya sosialisasi di Tanah Celak, saya sempat membuat seorang ibu dan 2 orang bapak menangis hanya karena apa yang saya sampaikan. Jadi terus kemudian juga kenapa prihatin ketika masyarakat berkeluh kesah tentang perekonomian mereka yang menurut mereka kategorinya mereka miskin dan lain sebagainya, itu yang membuat juga saya prihatin. Bagaimana caranya supaya cita-cita Bapak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidrap ini bisa keluar dari kemiskinan, itu juga merupakan salah satu tantangan besar buat saya, karena buat saya peran perempuan juga sangat penting dalam satu rumah tangga. Karena Pak Edi, dalam satu rumah tangga kadang-kadang ada satu momen di mana suami tidak berdaya. Nah, kalau misalnya istrinya punya kegiatan yang bisa menghasilkan,
tentu ketidakberdayaan suami tidak akan berarti apa-apa. Tapi kalau tidak punya kegiatan yang menghasilkan, begitu suami kita tidak berdaya, sudah siksaan besar buat satu keluarga. Jadi tantangan besar buat saya. Jadi itulah perasaan saya, campur aduk benar-benar. Di satu momen saya terharu, di satu momen saya terenyuh, di satu momen juga saya bergembira. Begitu merasakan keagrapan, apalagi kalau lihat Bapak di mana-mana turun, di mana-mana disambut dengan begitu antusias, ditunggu walaupun tengah malam. Pernah itu Pak Edi, saya dari Makassar Pak. Waktu itu kebetulan cucu saya akikah, jadi saya harus pulang ke Makassar. Nah, pulang dari Makassar karena terlambat dan sebagainya, ada yang ketinggalan dan sebagainya. Sampai di salah satu desa itu sudah hampir 10:30 malam. Saya berpikir tadinya sudah tidak ada orang, tapi ternyata masih penuh Pak. Begitu gembira dan terharu, begitu antusiasnya masyarakat di semua daerah di Sidrap itu ingin bertemu Bapak, ingin bercerita, ingin tertawa, dan berkali-kali malah Bapak itu sudah lelah karena ini, tapi masyarakat tetap bilang, cerita lagi Pak, cerita lagi ya, lanjutkan. Nah, jadi ya campur aduk seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi ini kan sudah 1 bulan lebih ya Bapak keliling sama dengan. Jadi ini beda ceritanya timnya Ibu dengan Bapak ya. Jadi karena begitu Bapak waktu itu mau mencalonkan diri dan saya juga tahu saya punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat, saya langsung bilang sama Pak Mazur, Pak, kita bagi tugas, kita bagi 2, saya akan bikin tim sendiri. Itulah yang saya sebut tim Sri Kandi Macening. Itu ada berapa Bu anggotanya? Banyak Pak, karena kan setiap kecamatan itu jadi ada Korcam, kemudian di bawahnya ada Kordes, kemudian ada jadi turun ke bawahnya. Belum lagi relawannya Pak, banyak sekali Pak. Dan ini kalau nanti masyarakat Sidrap mempercayakan Bapak jadi bupati, Korcam Kordes ini saya tetap berdayakan selama 5 tahun. Ini jadi nanti akan jadi kepanjangan tangan saya di daerah Pak. Jadi kalau ada pemberian bantuan dan lain sebagainya, insya Allah dengan keterlibatan mereka akan tepat sasaran. Jadi banyak cerita bahwa kadang-kadang ada orang yang mampu tetap dikasih bantuan karena mereka tidak bisa bersuara. Tapi dengan keterlibatan para Korcam, Kordes dan Kordus, insya Allah Pak, bantuan apapun yang kita berikan selaku pemerintah daerah akan sampai dan tepat sasaran. Itu. Jadi akhirnya saya bentuk tim Sri Kandi Macening sendiri, saya jalan. Jadi karena prinsip saya Pak, kalau saya juga bisa jalan sendiri, semakin banyak orang yang akan kita bisa sentuh. Tapi sasaran saya memang ibu-ibu Pak. Jadi ketemu UMKM ibu-ibu, majelis taklim juga ibu-ibu semua. Walaupun belakangan ini bapak-bapaknya juga banyak yang gabung. Saya juga nggak tahu. Wah ini banyak bapak-bapak yang mau dengar ceritanya ibu katanya gitu ya. Jadi saya tinggal bisa menolak juga kalau bapak-bapaknya mau gabung. Tapi intinya saya ingin jalan sendiri berdua, tidak bersama bapak, karena saya ingin apa yang saya punya, ilmu apa yang saya punya, kemampuan komunikasi saya itu bisa juga saya terapkan. Ya itu Pak. Ya, jadi saya sudah bisa membayangkan menangkap bahwa ini antara ibu dengan bapak ini tidak butuh konsep untuk turun. Pertanyaan saya, ketika misalnya sudah di lapangan atau di satu titik ada ndak semacam space yang dikasih oleh bapak bahwa Bu, waktunya ibu terakhir atau 5 menit aja. Oke. Biasanya malah Pak, ini belakangan Pak, awal-awal saya jalan sendiri, tapi belakangan sudah hampir udah 20 hari ke menjelang pemilihan ini, saya langsung bilang sama Bapak, kan ini orang sudah tahu saya jalan sendiri, sudah tahu saya istri bupati, tapi benar nggak nih istri bupati? Makanya saya istrinya Pak Mansur, makanya kesempatan ini sekarang saya lebih banyak jalan bersama. Nah, waktunya saya bicara ketika di 9. Jadi
ada 9 program Bapak. Nah, program ke-8 adalah pemberdayaan perempuan. Pokoknya kalau udah masuk program minggir. Langsung Bapak kasih kode. Ini program pemberdayaan perempuan, ini nanti istri saya. Dan itu memang masuk itu, Bu. Jangan program perempuan di lebih jauh dipaparkan oleh bukan perempuan. Begitu logikanya. Betul. Dan memang keterlibatan Ibu nanti itu harus menurut saya. Iya. Itulah Pak, makanya mungkin juga dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ke seluruh pemirsa dari ininya Pak Edi, penggemarnya Pak Edi, fans Pak Edi di luar sana, bahwa keterlibatan saya itu tidak semata-mata saya ingin mendikte Bapak. Jadi porsi saya adalah tetap sebagai ketua penggerak PKK yang notabene-nya memang untuk memberdayakan perempuan dan remaja putri. Saya tidak akan terlibat langsung dengan semua keputusan Bapak. Saya tidak, itu porsi Bapak sendiri. Kecuali yang di rumah, Bu, ya. Iya. Tetap itu. Oh iya. Dan saya berkali-kali bilang sama Bapak bahwa semua kegiatan nanti saya tidak minta juga uang dari APBD. Karena apa? Karena saya sudah ada beberapa teman saya yang sudah berkomitmen sama saya kalau Bapak jadi bupati mau menginvestasikan uangnya di Sidrap ini. Nah, tentunya saya nanti akan alihkan investasi mereka ke kegiatan pemberdayaan perempuan saya. Dan saya banyak melihat peluang-peluang bisnis, karena menurut saya pengusaha itu cuma yang mereka cari adalah duitnya aman dan untung. Dimanapun dia mau menginvestasikan, selama duitnya aman dan untung, mereka akan mau. Nah, itu sudah siap. Dan itu sudah siap, Pak. Jadi tinggal connect-nya. Malah saya bilang sama. Tapi satu syarat, harus Pak Masurnya yang jadi bupati. Oh iyalah Pak, bagaimana caranya mimpi saya bisa terwujud kalau. Makanya Pak, dalam beberapa kesempatan saya selalu bilang sama Pak Masur, di momen juga Bapak melakukan sosialisasi, bahwa saya bilang 1 bulan setelah Pak Masur dilantik, saya mau melakukan saya akan bawa teman-teman saya yang pintar public speaking. Saya akan melatih, memasukkan program pelatihan untuk seluruh kepala dinas. Bagaimana caranya mereka menjual apa yang ada potensi di Sidrap ini. Setelah dilatih, bagaimana cara mereka mempresentasikan, bagaimana cara mereka menjual apa yang ada di sini. Setelah itu saya akan bekerja sama dengan beberapa pihak untuk melakukan investor gathering. Jadi sebagian teman-teman saya juga saya akan ajak keliling di Sidrap ini. Ini loh potensi yang bisa Anda masukin, ini loh potensi yang Anda masukin, inilah. Tapi saya hanya memberikan jalan, saya tidak terlibat. Jadi tidak akan ada KKN, nepotisme dan lain sebagainya. Yang jelas sudah ada tim-tim nanti. Sudah ada semua. Keren sekali. Masih ada satu pertanyaan sebelum kita rehat ini, Bu. Tadi kan Ibu dia lebih banyak mengomentari terkait dengan program perempuan pemberdayaan. Saya mau, tapi ini dari versi Ibu ya, selaku orang dekat Bapak. Ada 7 program, saya tidak ambil 9. Berarti saya dari 8 ini terserah. Saya mau Ibu milih 1 atau 2. Kira-kira sebenarnya semua bagus. Kira-kira menurut Ibu dengan mengkaitkan Ibu selama ini mendamping Bapak, kira-kira yang mana paling dibutuhkan oleh masyarakat dari ke-8 itu? 9 ya Pak. Jadi sebenarnya begini ya Pak, 9 ini kenapa muncul? Jadi sebelum ini 9 ini dibuat sama Pak Masur keliling ke seluruh kecamatan. Jadi dia bertanya ke tokoh masyarakat, ke tokoh agama, tokoh perempuan. Jadi programnya tidak dibuat oleh profesor ya? Bukan. Dan semua 9 program ini bukan apa maunya Pak Mansur. Maunya masyarakat. Apa maunya masyarakat. Nah, dari 9 itu Sidrap Sehat, Sidrap Pintar, Sidrap Berakhlak, peningkatan kuota pupuk pertanian, kredit mudah untuk UMKM, agrobisnis berbasis industri, bantuan hukum gratis, pemberdayaan perempuan dan pencipta lapangan pekerjaan. Semuanya merupakan hal yang diminati dan hal yang persoalan yang memang ada di Sidrap. Jadi sekali lagi Pak Mansur datang ke sini bukan melakukan apa yang menjadi maunya dia, tapi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah kalau Pak Edi tadi bilang dari 9 itu apa, sebenarnya Pak dari merupakan hal yang paling urgent
adalah itu masalah pertanian dan lapangan pekerjaan. Nah, pertanian di mana-mana selalu bilang pupuk ada tapi memang tidak cukup. Nah, ada strategi Pak Mansur yang akan Pak Mansur lakukan sehingga nanti kuota yang ada untuk masyarakat Sidrap itu bisa ditambah. Itu Pak Mansur sudah di luar kepala itu apa yang akan dia lakukan untuk menambah kuota pupuk sehingga akhirnya sawah-sawah yang ada di Sidrap ini akan meningkat produksinya dengan seiring dengan bertambahnya pupuk. Terus kemudian lapangan pekerjaan itu hal penting juga yang di sini merupakan hal yang urgent dilakukan karena banyak sekali pengangguran Pak Edi di Sidrap ini. Sekolah selesai tidak tahu mau kemana. Nah, dengan adanya program agrobisnis berbasis industri, barangkali itu menjawab persoalan lapangan pekerjaan. Karena nanti banyaknya industri di sini, banyaknya pabrik-pabrik di sini, otomatis akan membutuhkan membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di Sidrap ini, terutama untuk generasi muda di sini, Pak. Nah, yang satu hal yang digaungkan Pak Mansur adalah ada industri tepung, Pak. Karena di sini banyak beras, tapi tidak ada tepung. Padahal kalau ada tepung beras, itu value-nya, nilai dari produksi kita akan meningkat. Nah, Ibu Sureda, enggak apa-apa kita sambil sharing. Harga tepung di sini mahal ya? Ya, lumayan Pak. Karena tidak ada pabrik. Benar itu. Ya, terus selain itu Pak, industri-industri lain seperti saya mau buka industri garment, saya juga mau bikin bisnis dalam bidang kuliner yang barangkali butuh waktu juga kalau saya menjelaskan di sini satu-satu, nanti waktunya nggak cukup Pak. Tapi intinya saya akan juga menciptakan banyak peluang kerja terutama untuk perempuan-perempuan yang seperti tadi saya katakan bahwa ada satu momen suami kita kadang-kadang tidak berdaya, apakah itu sakit dan lain sebagainya. Tapi ketika perempuannya bisa menghasilkan sesuatu, kondisi itu tidak akan berarti. Selalu ada energi. Iya, selalu ada energi di rumah. Itu. Ya, saya kira pembicaraan kita sangat menarik ya, dan tentu saja masih banyak pertanyaan-pertanyaan penting yang akan saya ajukan kepada Ibu Dia. Mungkin salah satunya nanti saya ingin tahu juga Ibu Dia menjelaskan atau menyampaikan ke kita semua terkait tanggapan Ibu bagaimana mensiasati ya boleh saja mungkin ada cibiran-cibiran ya selama ini Ibu ikut di tim atau apa dan lain sebagainya. Nanti itu Ibu yang akan jawab, tapi sebentar di sesi berikutnya kita rehat sejenak. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Dia, istri Bapak Haji Mansur. Tadi saya ingin Ibu memberikan pandangan ya terkait dengan bagaimana Ibu menanggapi tanggapan masyarakat atau katakanlah itu kritik yang mungkin kadang muncul ya selama kampanye ini ketika Ibu misalnya ada digoreng atau apa ya. Ya. Buat saya gini Pak. Disenyumin aja Bu. Buat saya begini. Semakin saya dihujat, semakin saya digoreng, kan semakin saya populer Pak. Nah, buat saya itu, yang penting saya sudah komit bahwa saya datang ke sini bukan seperti yang diduga oleh mereka, bahwa nanti akan ada matahari kembar di pemerintahan, bahwa saya akan mendikte suami saya dan lain sebagainya. Itu tidak akan terjadi. Jadi biarlah, itu namanya juga politik Pak. Pastilah pasti ada yang pro dan kontra pastilah. Tapi buat saya, selama saya punya niatan positif, selama saya punya niatan baik, biarlah anjing menggonggong kafilah lari. Jadi itulah Bu Sureda kelebihan orang-orang jurnalis itu, tahu yang mana bisa di framing, yang mana tidak kan. Ibu sudah senior di situ. Ya, pertanyaan berikut ini Bu. Bagaimana Ibu menjaga keseimbangan antara keluarga dan aktivitas kampanye? Ya, mungkin ada kaitannya dengan mungkin anak Ibu di Jakarta atau di mana? Kebetulan Pak Edi, saya punya anak 4, punya 5 orang cucu, dan 4 orang anak saya ini semua sudah menikah dan sudah tinggal dengan keluarganya masing-masing.
3 di Makassar, 1 di Jerman. Oh, ada di Makassar, Bu? Iya, 3 ada di Makassar, 1 di Jerman. Jadi di Jakarta saya otomatis hanya tinggal bersama bapak, dan kebetulan saya tidak dititipin cucu, Pak. Jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah anak saya bertanggung jawab terhadap anak-anak masing-masing. Jadi saya hanya berdua dengan bapak di Jakarta. Tapi buat saya nggak masalah, Pak, karena yang penting anak saya bahagia dengan keluarganya. Yang penting mereka nyaman-nyaman saja. Toh komunikasi dunia sudah modern, bisa video call, bisa lain sebagainya. Buat saya adalah kebahagiaan anak saya yang saya utamakan itu. Jadi selama anak-anak saya bilang go, go saya. Jadi apapun itu, anak-anak saya tetap di belakang saya, mendukung saya dengan sepenuh hati. Dan malah kadang-kadang anak saya yang menguatkan saya ketika saya digoreng di Facebook. Dan anak-anak saya juga sudah tahu betapa kuatnya mental saya. Jadi basically apalagi hanya dibully di media, dan saya orang media, Pak. Jadi buat saya easy going aja. Jadi anak-anak ini ada di mana sekarang? 3 di Makassar, Pak. 3 di Makassar dengan keluarganya, 1 di Jerman. Kebetulan anak saya yang terakhir itu menikah dengan orang Jerman, dan sekarang di Jerman sekolah kerja di sana. Iya, terakhir sebelum saya tanyakan, nanti akan saya kasih waktu Ibu untuk menyampaikan kira-kira ada program unggulan dari Ibu sendiri selaku yang mendampingi Bapak ya. Namun sebelum itu saya ingin tanya dulu, ini terkait dengan persiapan debat. Ini kan tanggal 9 kita debat lagi, debat kedua ya. Iya. Apa persiapan khusus Ibu mendampingi Bapak nanti? Persiapan khusus nggak ada. Paling kalau tanggal 9 itu malam, paginya saya full service Bapak supaya fresh. Dan saya selalu bilang sama tim, seperti debat kandidat pertama juga, jangan Bapak dihadapkan dengan berbagai persoalan. Biar Bapak tenang, tidur seharian, terus kemudian saya juga bantuin Bapak bagaimana. Tapi sebelumnya pastinya saya akan beri data-data, saya beri informasi apa yang harus Bapak ini kan. Tapi Bapak termasuk orang yang mampu menjawab semua, karena memang dia sudah siap kesini kan, sudah tahu dia apa yang dia akan lakukan. Jadi ya paling hanya dukungan data dan lain sebagainya. Terus kemudian Bapak kan suka kalau bicara tuh memang panjang lebar, sementara kita dibatasi waktu. Paling saya cuma bilang, Pak, nanti waktunya pemaparan visi misi hanya 4 menit. Jadi upayakan to the point. Terus kalau menjawab pertanyaan dari paslon juga hanya 2 menit. Optimalkan langsung to the point apa yang dijawab, nggak usah muter kemana. Paling seperti itu aja, Pak, persiapannya. Tidak ada persiapan yang luar biasa buat saya. Yang luar biasa adalah full service buat Bapak. Supaya Bapak fresh. Betul. Ini soal style. Kemarin waktu saya kan kebetulan ikut, Bu. Saya di belakang itu memantau jarak jauh. Saya lihat Bapak dan pasangannya paling keren tuh bajunya. Itu pilihan Ibu atau gimana? Iya, kebetulan memang saya lihat beberapa kali Bapak kampanye kan selalu tidak ada gimmick-gimmick apapun di baju Bapak. Jadi saya bilang, kenapa tidak saya kasih. Akhirnya di Jakarta, pas kebetulan waktu itu waktu itu saya pulang ke Jakarta, saya akhirnya desain sendiri itu baju. Jadi pas sama waktu seperti pencabutan nomor itu juga saya bilang. Jadi waktu itu Bapak bilang, saya pakai baju apa, Mah? Apa pakai baju putih? Jangan, saya bilang. Nanti kan akan ada sesi foto bersama. Kalau Papa baju putih, Papa tidak akan menonjol, saya bilang. Jadi pakai batik, saya bilang gitu. Batik tangan. Tadinya mau batik tangan kalau pendek. Soal style memang harus banyak terlibat ibunya di sini. Iya. Jadi saya memang kebetulan gitu. Jadi saya bilang besok pakai ini ya. Kebetulan kemarin kuning. Nah nanti berikutnya juga saya begitu debat pertama langsung saya bilang, saya mau mendesain lagi debat kedua harus beda lagi. Saya mau ikut konsep saya. Karena Bapak untuk soal begitu Bapak percaya sama. Kira-kira ada tidak bocoran untuk di debat kedua nanti nih? Apanya, Pak? Stylishnya. Stylenya tetap ada warna kuning. Tetap ada warna kuning. Tetap Golkar juga dan Golkar saja kan. Golkar sendiri saja ya. Jadi tetap warna kuning dan warna-warna lainnya. Tapi yang pasti Bapak akan ngejreng sendiri.
Jadi itu ya untuk sesi ketiga dan sesi keempat ini seperti yang saya katakan tadi akan ada program yang akan dimunculkan oleh Ibu, namun sebelum itu kita reaksi sejenak. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Dia, Nyonya Haji Masyur, calon Bupati Sidrap nomor urut 3. Ya, ini di sesi keempat atau di sesi terakhir ini saya ingin mendengarkan statement dari Ibu ya. Saya ingin tanyakan kira-kira ini dalam konteks Ibu selaku katakanlah Haji Masyur ini sudah terpilih dan sudah resmi ya dilantik jadi bupati. Dan Ibu ini kapasitas selaku ketua penggerak PKK. Saya ingin tanya Ibu, 2 saja program yang munculkan untuk saya dan untuk pemirsa di rumah. Kira-kira apa yang Ibu ingin lakukan nanti selaku ketua PKK? Ya. Ada 2 yang akan saya lakukan program besar saya. Yang pertama adalah pengelolaan sampah dengan bagaimana caranya perempuan-perempuan di Sidrap ini bisa diberdayakan dengan baik. Yang tentang pemberdayaan perempuan dulu ya Pak. Ketika saya keliling kecamatan dan saya bertanya, rata-rata semua ketika ditanya, apa pekerjaan ibu-ibu di sini? Ibu rumah tangga saja. Terus apa mau bekerja menghasilkan? Oh mau jadi sebenarnya mereka itu pengen bekerja, pengen menghasilkan sesuatu, tetapi mereka nggak tahu mau kemana. Walaupun memang ada 1-2 yang punya bisnis kecil-kecilan UMKM, ya penjual nasi kuning, kemudian penjual pop ice dan lain sebagainya. Tapi itu hanya sebagian kecil. Tapi ada beberapa yang saya lihat bisa menjahit. Nah, tapi tidak tahu ya. Selama ini mereka cuma terima jahitan. Berapa lah terima jahitan Pak Edi? Nah, terus kemudian ada beberapa tempat juga yang saya ketemu konveksi di sana, konveksi baju muslim dan sebagainya. Tapi ketika saya lihat jahitannya kurang bagus, polanya juga terlalu sederhana. Jadi kalau hasil karya mereka untuk dijual di Sidrap mungkin bisa. Tapi kalau kita mau meningkatkan harus bisa dijual keluar Sidrap. Nah, tentunya ini harus ada keterlibatan dari orang yang pakarnya. Jadi Pak Edi, cita-cita besar saya adalah saya ingin menjadikan Sidrap ini menjadi pusat busana muslim di kawasan Indonesia bagian timur. Kenapa busana muslim? Saya lihat perempuan-perempuan di Sidrap ini sangat peduli dengan pakaiannya. Terbukti Pak Edi, kalau Pak Edi datang ke pengantin, macam-macam warna, macam-macam model busana muslim yang dikenakan oleh perempuan Sidrap. Begitu ada IG salah satu selebritis pakai busana muslim, langsung mereka mencari cepat. Nah, artinya mereka peduli dengan apa yang dikenakan. Jadi ini satu peluang bisnis yang bisa kita lakukan. Kenapa tidak yang Sidrap jadi pusat busana muslim di kawasan Indonesia bagian timur. Jadi nanti orang seluruh kabupaten kalau mau cari busana muslim yang terbaru, lihat di Sidrap. Nah, untuk itu Pak, rencananya Pak Edi, saya akan bekerja sama dengan salah satu fashion designer busana muslim terkemuka di Jakarta. Saya belum tahu siapa, tapi pastinya yang mau saya ajak kerjasama pulang ke daerah kan, karena udah di Jakarta belum tentu semua mau ditarik ke daerah. Nah, apa bentuk kerjasamanya? Mereka mengajarkan bagaimana cara menjahit yang bagus, bagaimana caranya mendesain busana muslim yang bisa diterima di pasaran, dan nanti mungkin begitu mereka tahu menjahit yang bagus, bagaimana mendesain baju yang bagus. Setelah itu kita mungkin bisa bikin peragaan busana di Sidrap dulu. Siapa peragawatinya? Ya remaja-remaja putri di Sidrap. Terus kemudian kalau memang bagus animonya atau responnya, kita beralih ke kabupaten-kabupaten lainnya atau mungkin pergi ke Jakarta. Kalau ternyata animonya besar lagi, responnya bagus lagi, bukan hal yang tidak mungkin saya bawa ke Jakarta atau lebih jauh lagi. Kita bisa bikin peragaan busana di luar negeri yang memang menjadi pangsa pasar busana muslim. Apakah itu Saudi Arabia, apakah itu Dubai, apakah itu Abu Dhabi. Apakah mungkin saya lakukan? Mungkin Pak Edi, karena di Jakarta saya punya event organizer. Saya hari-hari pekerjaan saya begitu. Bagaimana menciptakan satu event menjual. Nah, jadi buat saya kalau kita jalan-jalan, apa yang harus kita lakukan? Saya sudah tahu apa yang saya lakukan untuk membuat event seperti itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pengelolaan sampah. Saya jalan Pak Edi kemana-mana di semua kecamatan, di pinggir sawah banyak sekali sampah-sampah berserakan. Ketika saya tanya, kenapa itu Pak? Kenapa itu Bu? Sampah bisa berserakan di pinggir sawah itu.
Karena apa? Tidak ada yang ngangkut, Bu, tidak ada kepedulian, Bu. Nah, sekarang saya bertanya, kalau sampah itu bisa ditukar sembako, masih adakah orang yang mau membuang sampah? Jawaban ibu-ibu semua, ya nggak ada. Oke, bisa dijual sembako. Jadi Pak Edi, saya ada program, saya akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendaur ulang sampah yang ada di masyarakat Sidrap. Jadi pada prinsipnya sampah itu ada dua, sampah organik dengan sampah anorganik. Apa itu sampah organik? Sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya ibu-ibu nyapu daun-daun mangga, daun-daun pisang, terus kemudian ibu-ibu masak misalnya tumis-tumis kangkung, tumis-tumis kacang panjang, kan pasti ada bagian busuknya. Itu kita kategorikan ke dalam sampah organik yang bisa diolah menjadi pupuk. Tapi sekali lagi masyarakat Sidrap tidak saya suruh untuk mengolah pupuk. Mengolah sampah itu menjadi pupuk, nanti akan ada pihak ketiga. Nanti hasilnya pupuk bisa kita kembalikan lagi. Apakah pihak ketiga itu mau menjual ke kita untuk menjadi pupuk di perkebunan mereka, atau mereka mau menjual keluar Sidrap, itu kewenangan dari pihak ketiga itu. Nah, kemudian sampah anorganik, apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik itu bekas pembungkus minyak goreng, pembungkus kecap, terus kemudian mie instan dan lain sebagainya. Itu kategorinya sampah anorganik yang bisa diolah menjadi bahan bakar, yang bisa diolah menjadi bahan-bahan yang punya nilai tinggi seperti tas, sepatu dan sebagainya. Tapi lagi-lagi Pak Edi, saya tidak nyuruh untuk mereka mengolah sampah anorganik itu. Apa tugas mereka? Memilah sampah, Pak Edi. Jadi nanti di dapur, di dapur semua rumah tangga di Sidrap itu akan ada dua kantung besar, Pak Edi. Kantung sampah organik dan sampah anorganik. Tugas bapak-bapak dan ibu di rumah ketika mereka bersih-bersih, ketika mereka melakukan aktivitas, tinggal memilah. Oh, ini sampah organik, oh ini sampah anorganik. Ketika kantungnya sudah penuh, mereka bisa bawa ke bank sampah. Nanti di semua kecamatan, Pak, saya akan mendirikan bank sampah yang tentunya berkolaborasi dengan pihak ketiga tadi. Nanti semua ibu-ibu bawa itu kantungnya sudah penuh, nanti ditimbang, bisa ditukar dengan apakah itu minyak goreng, apakah itu gula, atau mungkin juga uang. Nah, kalau sudah bisa ditukar, ada lagi nggak Pak yang orang membuang sampah? Malah kalau mungkin ada sampah di jalanan, orang pendatang ngebuang, mungkin buru-buru orang pengen pungut supaya kantungnya itu cepat penuh karena bisa ditukar dengan sembako. Nah, saya dan kalau ini memang bisa terrealisasi, saya sudah tahu bekerja sama dengan siapa. Itu idenya dari mana itu? Ya saya begitu melihat, tiba-tiba saya tahu di Jakarta sudah ada yang berhasil, Pak. Dan malah di salah satu kecamatan di sini sebenarnya sudah ada pola pengelolaan sampah seperti itu. Cuma mungkin tidak terekspos atau mungkin tidak terberdaya. Nah, nanti kalau misalkan memang ada, Pak Masud jadi bupati di sini, ya itu udah pihak itu saya coba ajak kerjasama sehingga saya tidak usah pergi cari pihak ketiga yang lain. Nah, kalau ini sudah benar, tapi kalau misalkan memang pengelolaan sampahnya belum bagus, nah saya akan bekerja sama dan saya tahu ke pihak mana yang saya akan ajak berkolaborasi itu, Pak. Baik. Nah, itu unggulan saya. Siap. Itu. Jadi ada dua ya, saya tidak perlu mengulang lagi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dia, semua terang benderang. Tapi tunggu dulu, Bu. Sepertinya ada yang bertanya. Oke. Ya. Oh, ada yang tanyakan ini, Ibu, mestinya tadi kakak tanya di awal, tanyakan ke Ibu ihwal pertemuan dengan Haji Mansur. Oh gitu ya. Romantis ini. Ya, ini flashback ya Pak. Jadi ya kebetulan waktu itu saya jadi reporter Pak di Televisi Pendidikan Indonesia, dan kebetulan Pak Mansur menyelenggarakan satu event di Jakarta tentunya, karena saya memang lahir dan besar di Jakarta walaupun orang tua saya asal dari Jawa Timur, Pak. Jadi ibu saya dari Jombang, bapak saya dari Kertosono, tapi semua anaknya lahir di Jakarta. Jadi ketika itu saya diutus oleh bagian liputan dari Televisi Pendidikan Indonesia untuk meliput kegiatan yang diselenggarakan oleh Pak Mansur. Jadi waktu itu dia sebagai ketua panitianya, saya bertanya sama Pak Mansur, Pak sebagai ketua panitia, saya mau tahu nih, saya mau wawancara, karena waktu itu kebetulan Pak Mansur bikin acara simposium jantung, Pak. Jadi saya tanya, Pak Mansur bisa nggak saya wawancara peserta simposium ini, saya pengen tahu manfaat dari simposium itu apa.
lantas Pak Mansur langsung bilang, saya juga penderita jantung. Tapi belakangan baru saya tahu ternyata waktu itu momennya Pak Mansur belum punya sakit jantung, Pak. jadi itulah momen saya ketemu sama Pak Mansur. Jadi gitu ya cara masuk-masuknya aja Mansur ya. Iya. Jadi saya wawancara, ya begitulah akhirnya terus berlanjut. Jadi terjawab ya itu dari Ibu Dia, jawaban yang juga romantis sekali tentunya. Tidak terasa ya perbincangan kita sudah 40 menit Ibu Dia. Terakhir saya ingin menyampaikan kepada pemirsa semua bahwa acara kami ini bincang-bincang katasosial.com, podcast katasosial.com ini terbuka untuk umum. Jadi bukan hanya Ibu Dia ya, semua calon-calon lain juga bisa. Nah itu ya. Jadi jangan dipelintir ke sana kemari lagi lah. Saya jujur saja Ibu Dia ini sudah lama kami undang dan alhamdulillah baru ada waktu. Terakhir Ibu, saya mau Ibu ada closing statement buat kita semua. Oke. Statement saya cuma bilang Pak Edi, kesempatan tidak datang berkali-kali, kesempatan hanya datang sekali. Ketika ada orang yang mau membantu masyarakat Sidrap untuk keluar dari keterpurukan, untuk keluar dari kemiskinan, untuk meningkatkan kesejahteraan, ambil kesempatan itu. Karena lillahi ta'ala, Pak Mansur datang ke sini tidak cari apa-apa, semata-mata hanya ingin membantu masyarakat Sidrap untuk keluar dari persoalan yang dihadapi. Jujur, semua program yang dicanangkan oleh Pak Mansur bukan program yang dimaui Pak Mansur, tetapi semua program yang berasal dari masyarakat, keluhan masyarakat dan apa yang ingin diselesaikan oleh Pak Mansur karena banyak persoalan yang ada di Sidrap. Barangkali itu. Jadi ambil kesempatan ini 27 November untuk komik dengan pilih nomor 3 Mansur dan Asyanto. Berikan. Ya, demikianlah perbincangan kita ya bersama dengan Ibu Dia, Nyonya Haji Mansur, salah satu calon Bupati Sidrap periode 2024-2029. Semoga acara kami ini membawa menjadi berikan inspirasi ya pada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.